Shalom. Terima kasih undangannya ke sini. Saya belum pernah ke sini. Kalau kenal Bruder itu udah lama kalau itu. Kenal Pak Hadi baru tadi. Suka pakai seragam katanya di sini ya. Lain kali saya ikutan seragaman. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada sebuah prinsip firman Tuhan yang saya rindu supaya kita mengerti. Karena ada sesuatu yang seringkali saya jumpai ya di dalam saya melayani jemaat Tuhan ini sudah masuk ke tahun 26. Dan yang saya jumpai itu anak-anak Tuhan, walaupun disebut anak-anak Tuhan, hidupnya masih bertanya-tanya, masih takut. Ya itulah biasalah seperti begitu. Dan itu yang kita alami karena kita melihat hidup ini dari mata jasmani kita. Setiap hari kita melihat apa yang tidak enak, penyakit dan lain sebagainya. Dan kemudian masalah, problema, itu yang kita lihat dengan mata jasmani. Dan kita lupa bahwa kita datang ke gereja, kita dengar firman, kita di konseling mungkin gitu ya. Terus dikasih tahu, ayo kamu ikut Tuhan, kamu dengar firman Tuhan, kamu percaya aja sama Tuhan gitu-gitu. Kita akhirnya tahu pengetahuan itu. Kita ngerti pengetahuan itu, tapi kita akhirnya nggak ngerti aplikasinya gimana dalam hidup kita. Bahkan kita nggak tahu dasarnya, saya ini harus ngapain ya? Oke lah, digampang dikasih tahu, jangan takut, lama-lama juga bosan juga kan, jangan takut. Ya hidupnya ngalamin masalah kok selalu. Saya waktu divonis mati 3 bulan sama dokter di tahun 2019, orang-orang yang ada di sekitar saya juga bilangnya begitu. Bill, banyak doa ya, tenang aja, Tuhan tolong gitu-gitu. Itu udah biasa lah, orang kasih tahu begitu karena orang juga bingung mau ngomong apa, ya kan? Mereka udah nggak tahu juga, mesti kasih motivasinya gimana gitu. Nah, ada sebuah prinsip firman Tuhan yang saya mau kita mengerti pada malam hari ini. Bukannya saya ngajar begini, saya udah paling tahu enggak. Saya juga bergumul sebagai manusia. Gini loh, kita ini melihat hidup ini dengan mata jasmani. Kita kalau nggak minta sama Tuhan untuk dibukakan mata rohani kita hidup kita akan begitu-begitu aja. Kita bahkan bukan sekedar takut, jadi hidupnya jadi ketakutan. Takut tuh normal loh. Ketakutan tuh nggak normal bagi orang Kristen. Akhirnya masuk ke dalam hidup yang seperti begitu, dan akhirnya nggak bertumbuh. Dan yang terjadi adalah kita nggak paham gitu ya, bahwa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita, kanan kiri kita itu luar biasa. Dan seringkali akhirnya nanti kita dibuat malu akhirnya sama diri kita sendiri akhirnya. Ketika udah sampai di ujung baru kita lihat ke belakang, kita bilang, oh iya ya, kenapa saya dulu nggak ngucap syukur aja gitu loh. Karena ketika kita bertanya, kemudian kita banyak pertanyaan lah, biasanya itu ada 6 lah biasanya pertanyaan gitu ya. Mau ngapain, mau sampai di mana gitu ya, berapa lama, mau sampai kapan Tuhan, bagaimana cara, banyak lah pertanyaan. Lambat laun ketika kita mulai bertanya kepada Tuhan, akhirnya tanpa kita sadari, kita akhirnya mempertanyakan Tuhan. Itu yang bahaya. Tuhan ada gak sih? Tuhan sanggup gak sih? Tuhan gak denger lah doa saya. Itu mempertanyakan Tuhan loh. Karena kita gak merasa bahwa kita dijawab gitu loh. Dan kita lupa bahwa ada firman Tuhan katakan begini, be still and know that I am God. Dikatakan diam aja, maksudnya itu bahasa aslinya, udah kamu diam aja, tenang aja. Tahu bahwa aku adalah Tuhan yang mengontrol semuanya. Bahkan kamu adalah anakku gitu loh. Jadi ketika kita ngerti itu aja misalnya, wah udah hidupnya mulai tenang tuh. Mulai hidupnya, oh ya udah Tuhan. Kita akhirnya mengalahkan diri kita sendiri. Pribadi yang paling sulit dikalahkan bukan iblis. Diri kita sendiri. Iblis sudah dikalahkan. Kita yang berkecamuk di dalam sini. Makanya di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, iblis itu berjalan keliling-keliling. Seperti singa, bukan singa loh, seperti. Dia ingin menyerupai singa untuk nakut-nakutin kita. Keliling, mencari orang yang dapat ditelan. Berarti kan ada orang yang tidak dapat ditelan. Siapa? Saudara dan saya harusnya. Ya kan? Nggak dapat ditelan sama kebohongannya dia. Dia cuma bisa bohongin aja, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kuasanya sudah dipreteli sama Tuhan di kayu salib. Dia hanya bisa bohongin kita, mengaum-ngaum aja gitu di sini. Nah kalau kita biarkan dia bertengger di dalam pikiran kita, lambat laun masuk ke dalam hati, rusak mulai. Terjadilah mental health, yang namanya mental health. Terjadilah kerusakan di dalam sini akhirnya. Nah itu yang bahaya gitu loh. Nah oke. Saya mau beberkan ini dulu ya. Alkitab ini pelajaran kalau kemarin di seminar hamba Tuhan bisa 3 hari. Saya coba rangkumkan supaya Bapak Ibu ngerti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah kisah tentang kerajaan, raja, sama warganya, saudara dan saya. Oke. Waktu kerajaan itu pertama kali disebut di dalam firman Tuhan,
Kerajaan sorga itu melakukan sebuah proyek namanya proyek ekspansi. Proyek ekspansinya itu adalah proyek ekspansi di dalam bumi. Makanya diciptakan bumi. Makanya kalau baca kitab Kejadian, itu semuanya sesuatu yang diciptakan di bumi. Ketika semuanya udah selesai, manusianya diciptakan, manusia ditaruh di bumi, manusia diutus sama Tuhan ke bumi. Waktu pertama kali manusia diciptakan, manusia nggak dikasih sorga, dikasihnya bumi. Karena itu proyek ekspansi daripada kerajaan sorga. Tugas-tugasnya ditulis dengan jelas di Kejadian 1 ayat 26. Bagi saya itu amanat agung yang original. Itu bahasa saya. Jangan dibilang saya progresif lagi. Itu istilah saya, supaya memudahkan kita belajar gitu ya. Oke, Kejadian 1 ayat 26 kita baca ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya, tuh ada kata supaya loh. Segambar dan serupa itu adalah identitas manusia. Pertama kali identitas yang diberikan kepada manusia ada di ayat ini. Segambar dan serupa itu juga seringkali kita terimanya awang-awang gitu. Oke, segambar dan serupa itu maksudnya apa ya gitu ya. Nah ini dia, kita mau belajar nih. Segambar dan serupa. Supaya apa? Dikatakan begini. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak atas seluruh bumi, segala binatang melata yang merayap di bumi. Kenapa disebut banyak binatang? Karena memang banyak binatang saat itu. Disuruh menguasai bumi. Disuruh menguasai bumi artinya disuruh to have dominion, itu bahasa aslinya, untuk melakukan sebuah penguasaan bumi, bukan manusia lain loh, bukan menguasai manusia lain, menguasai bumi, mengerjakan dan mengelola bumi. Dan itu sebabnya sekarang kalau saya tanya gini, HP yang kita pegang, semua elemen yang ada di dalamnya, udah ada nggak di kandungan bumi 1000 tahun yang lalu? Udah ada. Manusia bukan menciptakan, manusia namanya discover, menemukan elemen ini, dicampur sama elemen ini, oh jadi unsur ini, oh jadi unsur itu, oh jadi tiba-tiba bisa jadi prosesor, oh bisa jadi begini. Mata dan kemudian pikiran manusia dibukakan sama Tuhan tahun demi tahun. Jadi kalau misalnya 1000 tahun yang lalu udah ada HP, sekarang kita udah nggak seperti begini, udah makin lebih maju lagi hidupnya. Nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi teman saya udah bilang begini, nanti kalau lu terima telepon Bill, itu nanti keluar kayak hologram di telepon lo, orangnya. Jadi kalau boy telepon saya ntar keluar hologramnya, ngeri juga ya, hologram, ada si boy di sini, muter-muter. Beneran mukanya dia loh. Kayak kalau nonton film Star Wars itu akan kejadian kayak begitu, ada di film Star Wars tahun 77 dibuatnya. Itu akan begitu, dan itu udah ditemukan teknologinya, itu akan makin maju kan. Dan itu terus kayak begitu, menguasai bumi. Itu maksudnya. Nah, sekarang gini, perhatikan ini baik-baik. Waktu manusia disuruh menguasai bumi, itu kan proyek ekspansi kan. Manusia harus menguasai bumi dengan prinsip dan budaya kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga yang kirim dia. Untuk memastikan manusia melakukan itu semuanya, manusia dihembuskan ruah bahasa aslinya, atau roh Tuhan ke dalamnya. Roh Tuhan itu yang selalu mengingatkan manusia, nak jangan ke sini nak, jangan jalan ke sana nak, ingat loh, itu prinsip kerajaan loh nak, lakukan supaya dunia melihat siapa kamu loh nak, ingat loh nak, digituin terus sama rohnya di dalam sini. Sama waktu Indonesia dijajah sama Belanda, Belanda mengirimkan sosok pribadi yang melakukan tugas itu, namanya gubernur Belanda. Dia menularkan budaya kerajaan sorga, dia memastikan semua yang ada di sini melakukan budaya kerajaan sorga, kerajaan Belanda. Nah sekarang kalau saya tanya begini, siapa yang di sini masih makan roti kalau pagi? Ada tuh kan. Bahkan saya kalau ngomong sama dia masih Belanda-Belanda nih sama si boy. Kenapa? Ini peninggalan-peninggalan Belanda. Roti itu bukan budaya Indonesia. Budaya Belanda. Budaya Indonesia itu apa? Pecel. Pecel badai giling tuh. Enak banget ya. Nasi kuning, bubur ayam, ya kan, nasi uduk. Itu makanan paginya orang Indonesia begitu, bukan roti. Roti itu peninggalan Belanda, itu sebabnya kita masih ada apa yang ditinggalkan sama Belanda? Kota tua, ya enggak? Melakukan tunjungan itu kan kota tua itu di sana, itu kan Belanda semua peninggalannya. Itu semuanya peninggalan Belanda. Nah sekarang saya tanya, waktu Indonesia deklarasi independen, gubernur Belanda kemana? Pulang toh ke negaranya. Waktu manusia deklarasi independen dari kerajaan sorga, roh Tuhannya kemana? Meninggalkan manusia, terpisah. Jadi roh Tuhan itu sebagai fungsi sebagai gubernur, tau gak? Yang ngingetin kita semua saat itu. Jangan dicari ya, roh Tuhan gubernur kok gak ada sih Pak di Alkitab gitu. Nggak, itu istilah saya. Jadi akhirnya yang terjadi adalah waktu manusia
deklarasi independen, manusia nggak mau dipimpin sama kerajaan sorga, yang terjadi pertama kali adalah manusia mulai menguasai manusia lain. Kan nggak boleh, awalnya menguasai bumi kok, bukan menguasai manusia yang lain. Makanya dosa pertama yang didokumentasikan di Alkitab setelah kejatuhan, dosa, adalah Kain membunuh. Kita terusin lagi ya. Setelah itu terjadi, manusia membangun kerajaannya sendiri. Kata kerajaan pertama kali yang ada di dalam firman Tuhan, itu disebut di dalam Kejadian pasal yang ke-10. Coba baca sama-sama saya. Kejadian pasal yang ke-10, ayat 8 sampai 10. Kejadian pasal yang ke-10, ayat 8 sampai 10. Dikatakan begini. Kush memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Tuh, orang yang pertama berkuasa di bumi, ada kaitannya dengan kerajaan. Ya, Kus ini adalah cucu daripada Nuh. Nuh punya anak namanya Ham, Ham punya anak namanya Kus punya anak namanya yang berikut ini namanya Nimrod. Nimrod ini cicitnya daripada Nuh, ya. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula, ini kata kerajaan pertama kali, kerajaan dunia, bumi yang didirikan sama manusia. Kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, Akad, semuanya di tanah Sinear. Nah, waktu kita baca pasal berikutnya tentang Menara Babel, itu proyek officernya adalah Nimrod. Kalau kita baca sejarah yang ditulis sama Josephus, dia katakan bahkan salah satu alasan kenapa dia dirikan Menara Babel, karena dia ketakutan sama air bah. Supaya kalau terjadi air bah, dia bisa naik ke tempat yang paling tinggi. Dia lupa bahwa eyangnya itu udah diberikan busur di langit, yaitu pelangi. Janji Tuhan kepada manusia nggak akan lagi dihukum sama air bah. Itu sebabnya ketika sekarang kita telusuri sampai kepada hari ini, ketika ada gedung-gedung tertinggi di dunia diproklamasikan, didirikan, terjadilah sesuatu sama negaranya. Contoh, tahun 98 Menara Petronas diresmikan di Malaysia. Dikatakan menara tertinggi di Asia Tenggara. Tahun 98 apa yang terjadi sama Malaysia? Krisis ekonomi. Waktu Burj Khalifa didirikan di Dubai, gedung tertinggi di dunia, 828 meter. Apa yang terjadi dengan Emirates? Krisis ekonomi. Apa yang terjadi dengan World Trade Center, gedung tertinggi di Amerika tadinya, terus dibangun Sears Tower lebih tinggi. Itu ikonnya Amerika. Kelar, udah nggak ada sekarang. September 11, ditabrak sama teroris. Setiap kali manusia mengatakan ini yang dilawan sama Tuhan. Karena itu adalah manusia melambangkan sebuah kerajaan-kerajaannya. Itu sudah tercatat sejak awal. Oke, kita maju ke depan nih. Kerajaannya hilang nih. The Lost Kingdom hilang. Waktu akhirnya masuk ke dalam perjanjian baru, yang mendeklarasi kehadiran Yesus sebagai bayi adalah malaikat. Kemudian Yesus terjadi masa hiatus, nggak dikasih tahu apa-apa. Alkitab tidak banyak mendokumentasikan ketika dia tumbuh dewasa. Tiba-tiba dia sudah mulai siap pelayanannya dia. Yang deklarasi pelayanannya dia di awal adalah Yohanes Pembaptis, saudara sepupunya. Dan waktu dia dideklarasikan itu di Matius pasal yang ketiga dikatakan begini. Nah, ini dahsyat, ini luar biasa. Matius pasal yang ketiga ayat 1 dan 2, coba lihat. Dikatakan begini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dia lagi ada di padang gurun di Yudea. Kalau sekarang Bapak Ibu ke Israel itu ada di Laut Mati. Itu daerahnya dia, di mana dia melayani pada saat itu. Padang gurun dan panasnya luar biasa. Waktu dia mau deklarasi soal kehadiran Yesus, dia katakan bertobatlah. Bertobat artinya masuk ke dalam sebuah pengajaran atau paradigma yang benar, berbaliklah daripada paradigma yang salah atau kerajaan gelap khususnya pada saat itu maksudnya dia. Bertobatlah. Masuk ke dalam kerajaan sorga, karena sebentar lagi kerajaan sorga sudah dekat. Itu maksudnya ada pribadi yang akan restorasi kerajaan sorga. Mereka masih pada bingung lah artinya. Kemudian Yesus dibaptis, kemudian Yesus dicobai di Matius pasal yang keempat. Di Matius pasal yang keempat ketika Yesus memulai pelayanannya dia katakan begini di Matius pasal yang keempat ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dia ulangi kalimat yang sama. Kemudian kita kalau buka Matius 5 sampai ke 7 itu khotbah di bukit, itu prinsip kerajaan. Saya mau beritahu ini.
Bapak Ibu kalau baca Injil, itu ada dua derivatif. Maksudnya di dalam Injil itu ada dua pelajaran yang diberikan. Yang pertama, diberikan sama Paulus namanya kasih karunia. Injil kasih karunia. Dia lagi ngasih tahu tentang bagaimana menerima keselamatan yang diajarkan sama Yesus. Oke? Ada proses-prosesnya tuh, namanya, saya nggak akan bahas itu, saya cuma kasih kulit-kulitnya aja lah ya. Namanya justification, dibenarkan, sanctification, artinya dikuduskan, dan akhirnya glorification, kita nanti dimuliakan. Itu proses-prosesnya. Terima Yesus itu nggak pakai usaha, pakai iman. Oh, dia bahkan kasih tahu dengan vulgar di kitab-kitab Galatia, Roma, dan lain sebagainya. Ya, itu Injil kasih karunia. Nah, yang Yesus ajarkan saat itu, selain Injil kasih karunia, dia ajarkan yang namanya Injil Kerajaan Sorga. Itu untuk supaya kita hidup sehari-hari. Bagaimana sih hari ini saya hidup, fungsi saya itu ngapain sih, itu belajarnya dari situ. Jadi nggak ada yang namanya Injil kemakmuran tuh nggak ada. Nggak ada. Nah kalau sekarang hari ini Bapak Ibu tanya, oh progresif itu udah lama, progresif itu udah lama. Sekarang aja baru terkuak aja istilahnya lah gitu ya. Nah, waktu ini terjadi yang mulai masuk ke dalam mulai pelajarannya Yesus. Dia mulai kasih tahu begini. Aku datang untuk membawa hidup yang berkelimpahan. Dia ngomong begitu kan? Coba lihat Yohanes 10 ayat 10, coba lihat. Ini dimutilasi nih, ayat-ayat kayak begini seringkali dimutilasi. Coba lihat ya. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Dikatakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala. Oh, ini orang suka dengan ayat ini. Ini ya, ayat-ayat seperti begini seringkali dimutilasi, dihotbahkan, terus kemudian dibilang begini. Bapak Ibu, kalau ikut Tuhan, kita pasti diberkati. Semua jemaat bilang ini, amin. Terus nggak dijelasin nih berkat itu apa. Karena yang ngomong juga nggak mudeng juga. Gitu ya. Terus kita pulang, jemaat pada pulang. Dari dulu nih ya, udah kejadian nih. Terus mereka ketika ada masalah, mereka bilang gini, katanya Pak kalau ikut Tuhan diberkati Pak. Udah prinsipnya udah ngawur. Itu progresif. Ngambil ayat, dimutilasi ayatnya, diajarin sesuai sama keinginannya yang mau ngomong. Jadi kalau kita belajar teologi itu ada namanya exegesis sama eisegesis. Exegesis itu adalah mengeluarkan ayat dan konteks dan penulis dan maksudnya, kemudian kita baca, kita keluarin, dan kita hidupi ayat itu. Kita praktekkan dalam hidup kita. Kita expound, kita eksposisi. Pendekatan satunya namanya eisegesis, itu salah satu contohnya adalah sesuai sama keinginan saya mutilasi-mutilasi aja ayat supaya kedengarannya enak sama jemaat. Udah gitu yang lebih parahnya lagi adalah ketika saya mau menghidupi kehidupan saya mau menghidupi hidup saya dan saya akan cocok-cocokkan, cocokologi istilahnya, sama ayat-ayat firman Tuhan. Contohnya kelompok LGBT, nggak apa-apa dong saling menikah. Kan saling mengasihi, kan Alkitab ngomong saling mengasihi, ngawur kan? Kan dibilangnya saling mengasihi, itu mutilasi ayat namanya. Nah tanpa kita sadari nih, banyak orang Kristen juga masuk ke dalam prinsip progresif karena nggak mudeng sama firman Tuhan. Saya kasih contohnya loh. Mau saya kasih contohnya? Nih ya. Jadi progresif udah lama sebenarnya. Ada orang ngomong begini sama hamba Tuhan. Pak, kata firman Tuhan nggak baik kalau seorang diri. Betul kan? Ada ayatnya kan? Jadi Pak Pendeta, kami mau menikah, katanya di Alkitab itu nggak baik kalau seorang diri. Pendetanya karena juga nggak mudeng bilang, betul, itu tertulis di dalam Alkitab. Iya, kapan kamu mau nikah? Langsung digituin sama pendetanya. Itu tertulis di Kejadian 2 ayat 18. Saya mau kasih tahu contoh satu aja. Yang banyak sekali daripada kita yang nggak belajar lagi, kita nggak lihat konteksnya lagi, kita main terima asal aja, terus akhirnya kita mulai ngomong dan kita kecewa sama Tuhan akhirnya. Karena nggak lihat konteksnya, itu namanya eisegesis, itu namanya saya ingin sesuai sama keinginan saya akan cari-cari aja ayatnya, supaya cocok-cocok sama saya. Itu adalah prinsip yang membalik jalan kebenaran dan hidup. Saya ulang ya, Yesus ngomong sama Thomas nih. Dia tahu satu hari Thomas akan ragu-ragu. Dia kasih tahu apa? Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dibalik sama manusia, itu yang dikatakan progresif. Dibalik sama manusia, aku mau hidup,
benar, dibenarkan, dan cari jalannya. Maksudnya gini, saya mau hidup sesuai sama keinginan saya, tolong benarkan, dia akan cari ayat untuk dibenarkan, saya akan cari jalannya nantinya. Prinsip ini menghancurkan sebuah negara, namanya Amerika. Saya mendarat di Amerika tahun 86, saya tinggal di sana 13 tahun. Negara yang takut sama Tuhan. Deklarasi independennya Amerika itu firman Tuhan semua tahun 1776. Makanya ditulis di uangnya In God We Trust. Saya dikirim ke sekolah Universitas Kristen, salah satu yang terbaik di sana. Saya belum bertobat ya, saya mengeluarkan diri dari situlah. Karena saya nggak suka jalan kebenaran dan hidup, saya mau hidup sesuai sama keinginan saya. Saya hidup dalam dosa dan lain sebagainya. Saya telepon ke Indonesia, saya bilang, saya nggak mau ngapain dikirim-kirim sekolah kayak begini. Kalau nggak datang ibadah didenda $50, ngawur aja saya bilang gitu. Saya nggak suka. Saya lagi enak-enak party di luar, jam 11 sudah suruh pulang masuk asrama, kalau nggak didenda lagi $50. Ngawur nih sekolah, saya bilang gitu. Padahal bukan ngawur, sayanya ngawur. Saya telepon rumah, saya bilang, nggak usah bayarin uang sekolah, saya bisa cari uang sendiri. Nggak usah, kalau nggak mau bayarin uang sekolah, saya cari uang sendiri. Gobrak, taruh teleponnya. Saya keluar dari sekolah itu. Oh gila. Tapi lulus akhirnya, karena saya untungnya suka belajar. Sampai S2 lulus loh. Makanya rambutnya habis. Dulu sampai Amerika gondrong. Belajar, karena suka, jadi bandel, ngawur hidupnya, tapi belajar terus. Sampai S2 belajar kutu buku gitu. Wah suka baca, belajar sampai summa cum laude loh lulusnya. Tertinggi. Jadi waktu orang tua saya datang, mereka nggak tahu saya hidup dalam dosa. Karena mereka mau ngomong apa coba? Saya dengar tuh kamu katanya, kata papa saya, udahlah nggak usah dengar kayak gitu pak. Udah ini summa cum laude. Oh iya pintar ya kamu. Iyalah pintar lah pak. Gitu. Udah nggak usah bahas-bahas yang itu, udahlah. Biasa hidup anak muda, udah nggak biasa, nakal-nakal kecil kok, saya bilang. Padahal ngawur banget. Jadi mereka terkesima sama itu. Jadi saya lihat sendiri nih di depan mata saya nih, negara yang takut sama Tuhan tiba-tiba disamperin sama orang yang pertama kali ya sebelum LGBT ya, yang pro aborsi. Tahu mereka datang ke Kongres, ke DPR, mereka bilang ini, tolong legalkan aborsi. Supaya kalau terjadi seks bebas, terjadi kehamilan, itu hamilnya boleh diaborsi secara legal. Bayangin ya, jalan, kebenaran, dan hidup. Itu nggak mudah loh. Makanya banyak orang menolak prinsip ini. Jalan tuh maksudnya gini, Tuhan kasih tahu gini, ayo nak sini, ikut aku ya, masuk jalan sini. Orang kan bilang gini, kok nggak kelihatan ya Tuhan ujungnya? Nggak apa-apa, kamu jalan sama saya. Wah nggak ada kepastian jalan sama Tuhan. Nggak mau. Manusia banyak yang akhirnya nolak. Gak apa-apa, masuk ke dalam jalanku, nanti di tengah jalan aku akan tunjukkan kebenaran dalam hidupmu. Masuk ke dalam jalan Tuhan tuh betul-betul masuk ke dalam jalan yang sempit, gak nyaman memang. Makanya jalan sempit kan dikatakan di Alkitab gak banyak orang mau. Orang carinya jalan tol. Gak ada yang cari jalan sempit. Kenapa? Di jalan yang sempit kita diproses. Kita harus pelan-pelan, kalau cepat-cepat nabrak ayam nanti. Pelan-pelan, sabar kan di situ kan, nggak boleh banding-bandingkan diri ngelihat jalan raya. Aduh, pengen banget di sana, nggak boleh banding-bandingkan diri. Sabar di jalan yang sempit. Untuk mengubahkan hidup kita. Masuk ke dalam jalan, menemukan kebenaran, baru menikmati hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan kalau kita bahas perjanjian baru, itu bukan apa yang ada di tangan. Apa yang ada di tangan? Harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Bukan. Yang Yesus janjikan adalah damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, karakter, tahan uji di dalam sini. Jadi kayanya, kelimpahannya di dalam sini, bukan di tangan. Makanya 2 orang teman saya, dua-duanya ke gereja. Yang satu tinggal di kos-kosan. Kalau ditanya di tanggal-tanggal tua, apa kabar bro? Dia bilang begini, baik Bill, terus nangis. Baik Bill, baik. Kenapa nangis? Gak ada uang ya? Iya. Mau tak kasih uang? Jangan Bill, jangan, aku nggak mau, aku nggak butuh, bukan nggak butuh, aku nggak mau. Karena gini, aku ini setiap bulan tuh ngalamin Tuhan. Karena setiap tanggal-tanggal tua, waktu aku udah nggak punya uang, ada aja orang yang datang bawain aku makanan. Jadi aku nih dipelihara sama Tuhan, aku nih nangis-nangis bahagia Bill, bukan nangis-nangis mau minta-minta uang, bukan. Wow, saya bilang gitu, luar biasa, iya tiap bulan tuh aku nagih loh, apalagi nanti mujizat Tuhan gitu. Karena kalau tanggal 25 Bill, habis udah uangku Bill. Yang satunya lagi, sama-sama ke gereja loh nih dua-duanya. Yang satunya lagi, punya apartemen, punya rumah di mana-mana. Kalau ditanya gini, apa kabar bro? Dia ngomong gini, ya doain aja lah Bill.
Ya gitulah. Komplain aja. Gak lama setelah pembicaraan itu dia loncat dari apartemen. Bunuh diri. Pertanyaan saya, yang kaya yang mana? Yang tinggal di kos-kosan. Kayanya di dalam sini soalnya. Ngalamin Tuhan tiap hari. Jadi orang suka salah, orang lihat kelimpahan yang ada di luar, dihotbahkan lagi. Kasihan jemaatnya akhirnya. Makanya Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang dianiaya, itu kan luar biasa. Berbahagia bahasa aslinya blessed, diberkatilah engkau yang dianiaya. Berarti apa? Kata derita disandingkan dengan kata berkat. Berarti kalau engkau sedang mengalami derita hidup, engkau sedang diberkati sama Tuhan. Maksudnya adalah hidupmu, karaktermu sedang diubahkan sama Tuhan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan sebuah kehidupan yang akan dititipkan perkara-perkara besar. Itu maksudnya. Itu kelimpahan, itu dahsyatnya luar biasa. Nah itu dibalik sama manusia dan akhirnya waktu akhirnya pro aborsi dilegalkan, kelompok LGBT juga masuk. Kami juga dong, hak asasi manusia. Saya mau hidup sesuai sama keinginan saya, tolong benarkan baru saya cari jalannya. Dibalik semuanya. Nah tanpa kita sadari, kita lihat hal-hal kayak begitu, kita bilang begini, wah memang mereka orang berdosa semua tuh Pak, gini. Kita gak sadar loh. Kita kadang-kadang mutilasi ayat, salah satu yang saya bilang tadi. Gak baik kalau manusia seorang diri. Coba ya, kita ini keluar dari konteks khotbah saya. Coba lihat, saya mau kasih tahu aja. Saya tiba-tiba teringat sama ini. Coba lihat ya, Kejadian 2 ayat berapa ya? Ayat 15 kalau nggak salah. Coba Kejadian 2, ya betul. Ayat 18 dulu kita baca ya. Nah 18 coba bisa lihat. Ini yang sering dimutilasi sama orang nih. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja kan. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan, dipakai untuk orang-orang yang mau nikah. Memang benar gak baik seorang, tapi ini konteksnya apa? Itu kalau kita ngomong begitu tuh progresif loh. Tanpa mengerti konteksnya. Coba mundur dulu baca ayat 15. Coba lihat ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Eden. Saya jelasin ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Manusia itu tuh pria loh. Wanitanya belum ada loh. Jadi kita ganti ya biar jelas ya. Itu pria loh itu. Tuhan Allah mengambil pria itu dan menempatkannya dalam Eden. Bapak Ibu tahu nggak? Eden itu artinya hadirat Tuhan. Jadi fungsi daripada pria yang pertama adalah pria diciptakan harus ada di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua dikatakan di situ, untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi pria itu yang ada di dalam hadirat Tuhan, dia patut mengerti panggilan dalam hidupnya di dalam Tuhan. Dan dia diminta sama Tuhan untuk bekerja, mengelola hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Coba lihat ayat 16 dan 17. Ini instruksi pertama yang Tuhan berikan kepada manusia bukan kepada wanita. Diberikan kepada pria. Dikasih taunya apa? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Memberikan instruksi, memberikan firman-Nya kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah kau mati. Fungsi pria yang ketiga apa? Pria harus mengerti firman Tuhan. Supaya instruksi firman Tuhan ini kemudian diajarkan kepada istri dan anak-anaknya toh. Saya ulang ya, kita rangkumkan dulu ya. Pria diciptakan harus ada di dalam hadirat Tuhan. Fungsinya, pria harus mengerti panggilannya di dalam Tuhan untuk dia berkarya dalam hidupnya. Apa sih panggilan saya dalam hidup saya? Yang ketiga, pria harus mengerti firman Tuhan untuk diajarkan kepada keluarganya. Baru secara kontekstual, baru kita baca ayat 18. Ayat 18 ngomongnya begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja toh. Nah sekarang saya mau tanya gini, kata yang paling penting di ayat ini adalah kata apa? Kata itu. Bacanya pelan-pelan ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia tadi apa? Pria toh? Kalau pria itu seorang diri saja. Pria itu tuh pria yang mana? Pria yang ada dalam hadirat Tuhan. Pria yang mengerti panggilannya di dalam Tuhan dan bekerja. Pria yang mengerti firman Tuhan, pria seperti itu yang gak baik kalau dia seorang diri.
Jadi kalau ada laki-laki satu hari datang ke rumah saya, mau ngelamar anak saya yang wanita, saya akan tanya 3 hal. Kamu sudah ada dalam hadirat Tuhan? Masih transisi om. Kamu sudah ngerti panggilanmu di dalam Tuhan dan kamu sudah bekerja? Masih ngelamar-ngelamar om, masih bingung om mau kerja apa? Kamu ngerti firman Tuhan gak yang kamu harus ajarkan ke anak saya nanti? Ya ampun om, baru juga belajar om. Nah, karena kamu belum ada dalam hadirat Tuhan, kamu nggak ngerti panggilan hidupmu dalam hidupmu nggak belum kerja apalagi kamu. Dan kamu nggak ngerti firman Tuhan, kamu lebih baik seorang. Terima kasih, goodbye. Paham nggak? Paham ya? Tetapi sebaliknya, kamu sudah dalam hadirat Tuhan, ya sudah om. Aku di BBC udah lama om. Sebelum BBC, apa BCC ya? Sebelum BCC ada om, saya udah ada om. Saya udah jaga hansip di depan om. Saya cinta Tuhan om. Kamu udah ngerti panggilan? Oh ya sudah om, saya dulu dari OB om. Sampai sekarang manajer om. Luar biasa, iya om. Kamu ngerti firman? Ya ampun om, kelompok sel ada 4 aku pimpin om. Nah, karena kamu sudah memenuhi 3 kriteria itu, kamu segera menikah. Kamu gak baik kalau kamu seorang diri. Segera counseling cepetan. Itu baru benar. Ngerti ya? Ini baru 1 ayat loh, yang sering kali dimutilasi sama orang. Karena apa? Gak dibaca konteksnya. Terus dihotbahkan lagi. Makanya hati-hati. Makanya saya gak setuju kalau tiba-tiba dihotbahkan. Tuhan memberikan kelimpahan, Bapak Ibu amin, amin. Semua gak dijelasin teman. Ngawur aja. Akhirnya orang kecewa sama Tuhan. Gitu loh. Nah, oke. Saya tutup sama ini ya. Saya cuma punya 10 menit. Oke. Ini saya kasih ini ya. Coba lihat Lukas. Ya. Lukas ini luar biasa. Oke. Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Ayatnya yang ke-13 kalau nggak salah. Ya, betul. Lukas pasal yang 24 ayat yang ke-13. Ini sebuah kisah waktu Yesus baru bangkit. Waktu dia baru bangkit, dia nggak menghampiri orang-orang yang ragu-ragu sama dia, orang-orang yang ke mahkamah agama, Farisi, enggak. Dia samperin 2 murid yang bukan ring satunya bahkan. Satunya namanya Kleopas. Ada kemungkinan dari 70 murid. Oke. Dikatakan begini, pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Itu kira-kira 11 kilo ya. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Karena mereka betul-betul rasanya sangat-sangat sedih dan hancur. Ada kemungkinan mereka dapat kabarnya dari Yohanes. Karena Yohanes satu-satunya murid yang berdiri di depan kayu salib. Yang lainnya kabur. Jadi Yohanes tuh yang lihat sendiri bagaimana master atau gurunya mati secara brutal di kayu salib. Mereka ini sedih. Karena mereka menganggap tuh Mesias itu akan ada buat mereka dan bahkan mengalahkan itu tentara-tentara Romawi. Mereka nggak sadar bahwa mereka sudah disisipin sama Yesus tuh, dia akan bangkit di hari yang ketiga, bangkit di hari yang ketiga. Pikiran mereka belum terbuka. Kalau kita baca Lukas terus-terusan ya, waktu dia menampakkan diri di dalam sebuah ruangan, pikirannya kebuka baru mereka ngerti gitu loh. Dibukain sama Yesus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi perhatikan ini, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka ayat 16 sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Oke. Sebelum kita ngerti ini lebih dalam ya. Coba buka sebentar Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Dikatakan begini. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia sebelum jatuh dalam dosa, manusia berjalan di dalam roh, manusia berjalan dengan mata rohani. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa dikatakan maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Waktu mereka jatuh dalam dosa, mata rohani beralih kepada mata jasmani. Mata jasmani kebuka, deng. Itu yang terjadi sama kita hari ini. Dan mereka melihat ketelanjangan menjadi sebuah aib. Buktinya sampai hari ini kita semua masih pakai baju kan? Sama. Ini keterusan dari sini nih. Ya. Jadi mata jasmani kebuka, kebuka. Sama seperti kita. Hari ini kita nggak akan lihat Yesus sejak kita lahir sampai kita menutupkan mata. Nggak akan. Itu pun kalau dia menampakkan diri cuman bentuknya cahaya dan lain sebagainya. Orang nggak pernah bisa lihat dia secara jelas. Dan itu cuma sekali-sekali tok.
Bayangin loh, kita diminta sama Tuhan untuk percaya sama dia, sosok pribadi Tuhan yang gak pernah kita lihat. Itu sebabnya dia tahu. Itu sebabnya level yang paling bawah apa? Nggak lihat, nggak percaya. Udah lihat, level yang paling bawah nggak lihat, nggak percaya itu Ahas, contohnya ya. Dia nggak percaya, dia nggak mau minta bantuan sama Tuhan, dia minta bantuan sama raja yang bisa nolong dia, udah kelihatan depan mata. Level di atasnya lagi ya, udah lihat nggak percaya. Petugas kubur Yesus, ngelihat Yesusnya bangkit loh. Dikasih tahu ke mahkamah agama, hal yang benar ditwist jadi hoax. Hei, kamu jangan ngomong kayak gitu loh. Bilangin bahwa itu dicuri sama tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Udah lihat nggak percaya. Level di atasnya, lihat baru percaya. Itu normal juga, biasa. Siapa? Thomas. Karena kamu sudah lihat aku, makanya kamu percaya. Level yang paling tinggi, yaitu kita semuanya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Hebat nggak tuh kita sebenarnya? Makanya walaupun kita nggak lihat dia dan kita percaya hari ini, dia makin tunjukkan mujizatnya dia. Dia makan kasih tahu sama kita bahwa aku nih hadir, aku nih hidup dalam hidupmu. Aku sedang mempertontonkan kemuliaanku lewat hidupmu. Kuncinya apa? Percaya kepada dia. Mata rohaninya dibukakan. Nah waktu Yesus bangkit, mereka tuh nggak kebuka mata rohaninya. Mereka nggak paham, mereka nggak sadar bahwa Yesus sudah bangkit, masih pakai mata jasmani. Ya, kita terusin ya. Dikatakan begini. Ayatnya yang ke Lukas, balik lagi ke Lukas 24. Kemudian baca lagi ayatnya yang ke-27. Saya tutup sampai ayat yang ke-32 ini ya. Ayat 27 mengatakan begini, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus berkisah nih tentang hidupnya. Mereka masih nggak ngeh juga. Dia mulai ngomong tentang hidupnya dia. Nah, perhatikan ayat 28. Ini kedaulatan Tuhan bertemu dengan kedaulatan manusia. Saya ulang ya, kalau belum ngopi lewat tuh barusan. Kedaulatan Tuhan bertemu dengan kedaulatan manusia. Nih ya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Ini kalau dibaca harus bacanya betul-betul dengan pengertian yang sangat-sangat dengan pengertian yang teliti. Udah sampai nih di rumahnya ya. Yesus begini nih, berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Jadi kalau divisualisasikan begini nih. Ini rumahmu ya. Wah, enak juga ya, hangat ya. Iya ya. Dingin ya di luar ya, kasih kode mungkin. Ya udah ya aku jalan dulu ya. Dengan berat hati itu dia lagi jalan. Karena berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan, berarti dalam hatinya ngapain? Undang dong aku masuk. Itu Tuhan loh. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah paksa saudara. Kedaulatan Tuhan bertemu dengan kedaulatan manusia. Dia memberikan sebuah pemberian kepada kita yang paling berisiko. Pemberian kebebasan untuk memilih. Itu pemberian yang paling berisiko. Jadi dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Kalau kamu mau lihat aku, mereka dibutain loh matanya. Mereka gak bisa lihat. Kalau kamu mau mata rohanimu terbuka, undang aku masuk. Puji Tuhan diundang masuk. Ayat berikutnya mereka sangat mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, matahari hampir terbenam, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Siapa yang suka main basket? Bola basket, ngerti? Basket, bukan keranjang, bukan loh, bola basket. Tahu Michael Jordan dong, yang main basket? Dia mirip saya, bukan saya mirip dia. Jadi gini, ceritanya gini. Dulu sebelum bertobat ya udah pastilah dia idola saya. Saya kalau main basket dulu bisa sampai 6 jam. Karena suka banget. Pak Sandiaga Uno tuh dulu kuliah bareng-bareng saya. Itu teman main saya. Kita kalau dia main di tim yang berlawanan, saya jagain dia jagain saya. Karena kita paling jago. Dia jago, saya juga jago. Jadi kalau saya main sama dia, teman-teman saya bilang, jagain. Paling kenceng dia larinya. Jago banget mainnya. Tim sana juga bilang ini, jagain si Billy itu. Selalu ngomong begitu. Nah, dulu waktu lagi tahun 90-an, Michael Jordan lagi hebat-hebatnya. Saya tinggal di daerah namanya Oklahoma. Saya bilang sama teman saya, yuk kita nonton Michael Jordan. Kita drive pakai mobil 9 jam loh untuk nonton Michael Jordan. Sampai di sana tuh ada restorannya. Udah tutup sekarang. Namanya Michael Jordan Restoran. Saya bilang sama teman saya, yuk kita makan dulu sebelum kita nonton gamenya Michael Jordan.
Kita masuk ke dalam restorannya, ya, masuk ke bawah tuh ada ruangan VIP. Terus ada tangga ke atas. Rupanya restorannya di atas. Makan selesai, terus kita bilang sama teman saya, udah waktu, yuk pergi ke stadion. Yuk. Turun tangga, pintu VIP yang tadi di bawah itu kebuka. Waktu pintunya kebuka, Michael Jordan keluar. Sendirian gak pakai pengawalan. Dan di bawah gak ada orang. Cuman Michael Jordan jalan sendiri, saya sama teman saya pas lagi turun itu sebuah perjumpaan ilahi. Karena itu idola saya. Saya belum bertobat ya. Saya giniin teman saya, Michael Jordan, teman saya gini, Michael Jordan gak bisa ngomong kita berdua. Tiba-tiba hilang suara kita karena saking kagetnya. Terus saya panggil dong, Mike, saya panggil gitu. Dia noleh, Bill. Sering ke Surabaya bilang enggak. Ya dia nggak tahu lah nama saya. Dia lihat saya, dia bilang, "Hai guys," dia bilang gitu kan. Dia bilang, gila kita ditegur Michael Jordan loh. Jadi saya turun ke bawah. Bapak Ibu bisa bayangkan. Saya, Michael Jordan, teman saya, jalan bertiga ke depan. Sambil ngobrol. Sedihnya tau gak apa? Belum ada HP zaman itu. Kalau enggak kita udah selfie, wah gak ada HP. Bukan belum zaman HP kan. Masih zaman kamera. Kameranya gini, cekrek. Ingat ya? Yang ketawa seumuran sama saya. Yang millennials pada bingung, apa itu? Itu nggak enak loh, gitu nanti hasilnya baru lihat seminggu lagi kalau dari. Dan kalau udah hasilnya jelek kita sedih sendiri, ya jelek ya. Sekarang kan kalau jelek kita delete ya, ulang ya. Dulu nggak bisa. Udah ya kita jalan ya, ngobrol Bapak Ibu cuma bertiga ngobrol tok, nggak ada orang lain. Terus dia tanya, mau kemana guys? Mau nonton gamenya kamu malam ini? Oh thank you for coming katanya. Terima kasih datang ke restoran saya, makan apa? Ngobrol sampai ke depan. Sampai di depan ada mobil Range Rover, rupanya mobilnya dia. Terus dia minta kunci karena valet parking. Kunci dilempar sama orang. Saya dalam hati gini, ya ampun cool banget sih kamu ya. Keren banget sih kamu gitu, dalam hati. Udah, terus dia bilang, bye guys, see you at the game. Sampai nanti ketemu. Terus dia naik mobil, dia pergi. Saya sama teman saya jingkrak. Michael Jordan, gila kita ketemu Michael Jordan, gila gitu ya. Terus tiba-tiba kita berdua lihat-lihatan. Kenapa nggak foto? Kenapa nggak foto? Wah kita mau nangis tiba-tiba. Karena kita lupa foto. Dia marah-marah sama saya, kamu tuh yang pegang kamera loh. Saya bilang, kamu nggak ingetin, saya bilang gitu. Terus akhirnya mobilnya udah makin jalan kan makin jauh. Saya akhirnya foto mobilnya tok. Jadi Bapak Ibu kalau tanya sama saya, mana buktinya ketemu Michael? Ya ada, saya masih ada loh fotonya. Itu setelah saya, dulu bahasa Belandanya afdruk ya. Di afdruk ya. Di afdruk itu fotonya masih ada. Foto mobilnya Michael Jordan. Michael Jordan nggak kelihatan. Kacanya hitam semua. Tapi saya bisa pastikan itu ada Michael Jordan dalamnya. Saya nggak bohong. Sedih saya kalau ngomong gini nih. Gak ada buktinya. Itu kalau saya baca ini, saya ingat cerita itu. Kayak dilewatin gitu loh. Tapi gak apa-apa. Yang penting jangan dilewatin sama Yesus. Amin. Dan waktu dia undang masuk ayat 30, ia duduk makan bersama dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, memberikan kepada mereka, terbukalah mata mereka. Tadi di awal kita baca ya, terbukalah mata mereka, dari yang rohani menjadi jasmani. Sekarang mata mereka menjadi terbuka kembali kepada mata rohani. Mereka mengenal dia, ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini adalah konfirmasi ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah tadi hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara tentang dengan kita di tengah jalan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Bapak Ibu, mulai hari ini bilang gini sama Tuhan, Tuhan buka mata rohaniku. Kalau aku baca firman Tuhan, aku mau lihat Tuhan di dalamnya. Apakah hati kita berkobar-kobar kalau baca firman? Apakah hati kita berkobar-kobar kalau dengar firman? Itu berarti mata rohani kita dibukain sama Tuhan. Kita lihat keindahan Tuhan dalam hidup ini akhirnya. Saya tutup sama kisah nyata ini ya. Ada seorang businessman. Dia mau pergi ke sebuah tempat, dia charter pesawat kecil. Dia pergi sama seorang pilot. Ya. Dia, temannya, sama pilotnya duduk di depan karena pesawat kecil. Baling-baling cuma satu. Dia duduk di situ, pesawatnya terbang. Ini kejadian benar-benar terjadi. Pas terbang, tiba-tiba ada badai. Pas lagi badai, tiba-tiba pilotnya bilang gini sama dia, tolong doakan saya. Kenapa?
Karena kalau badai saya sering kali pengen pingsan. Lah gimana? Kan kamu pilot lo gimana sih? Kok mau pingsan? Itu kelemahan saya, tolong doakan aja udah, doakan. Lagi tiba-tiba didoakan, itu pilot bener-bener pingsan. Karena dia kalau nervous dia pingsan. Itu pengusaha ini anak Tuhan. Dia panik, ya pilotnya pingsan. Pesawat udah di atas, kalau mau naik mobil kan bisa nepi. Ini di atas gimana? Dia nggak ngerti cara terbangin pesawat. Dia ambil radionya. Dia teriak, Mayday, Mayday, tolong saya, tolong saya. Tiba-tiba ada pesawat Boeing 747, pesawat kargo lagi lewat. Pilotnya dengar suaranya. Ada apa Pak? Dia jelasin masalahnya. Dia bilang gini, bentar ya Pak, saya akan sambungkan Bapak ke menara terdekat. Menara airport terdekat. Tenang Pak. Tiba-tiba dalam berapa waktu ada suara masuk dari airport itu, dari towernya, dari menara di tower. Dikatakan begini, Pak, saya sudah dapat pesan daripada pilot yang tadi. Bapak sedang dalam kesulitan. Saya sudah lihat di radar saya udah tahu jenis pesawat Bapak, pesawat apa. Di depan saya sudah ada buku manual. Pesawatnya sangat-sangat mudah untuk diterbangkan, Pak. Pak, sekarang tugas Bapak hanya satu. Dengerin suara saya. Dan Bapak lihat instrumennya. Saya suruh pencet apa, Bapak pencet. Ya Pak ya. Pak, pesan saya cuma satu. Jangan lihat badainya Pak. Lihat instrumen dan dengerin suara saya. Singkat cerita, pesawat itu mendarat dengan selamat. Walaupun mendaratnya begini-begini. Mendarat dengan selamat. Karena itu bukan kota tujuan daripada pengusaha itu. Dia nginep di hotel. Malam hari, hotelnya diketuk. Waktu dia buka pintunya, ada seorang pria berdiri di depan. Dan pria itu rupanya adalah si suara yang tadi ada di menara. Yang menuntun dia pulang. Mereka berpelukan. Pengusaha itu menangis, dia bilang, terima kasih, you save my life, kamu menyelamatkan hidupku. Si petugas tower itu bilang begini, Pak, Bapak luar biasa Pak. Bapak dengerin suara saya, Bapak pulang dengan selamat. Saya cuma mau kasih tahu, saya pernah ngalamin hal yang serupa Pak. Dan orang yang itu tidak dengerin suara saya. Ngelihat badainya dan akhirnya disorientasi Pak. Pesawatnya jatuh akhirnya. Bapak Ibu, satu hari nanti, kita akan berpelukan dengan suara yang kita dengar tiap hari. Namanya Yesus. Di saat itu dia akan katakan begini sama kita. Kamu luar biasa. Sepanjang hidupmu, kamu dengar suaraku. Dan hari ini kamu pulang dengan selamat. Hari ini, seperti petugas di tower itu dia katakan begini. Saya bisa lihat kamu di radar saya. Kamu gak bisa lihat saya. Hari ini Yesus katakan, saya bisa lihat kamu bisa lihat saya. Saya cuma pesan satu. Dengarkan suara saya. Jangan lihat badainya. Lihat kebesaran saya dalam hidupmu. Saya akan tuntun kamu pulang dengan selamat. Itu Tuhan. Itu sebabnya hari ini yuk kita buka mata rohani kita. Kita buka telinga rohani kita. Dan saya percaya hidup kita dimerdekakan sama Tuhan. Masalah boleh ada, Tuhan kita lebih besar dari segala-galanya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Aku stop sampai di sini, firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa firman Tuhan menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan yang dibagikan hari ini Tuhan. Dan seterusnya akan terus membuat hati kami berkobar-kobar. Karena mata rohani kami dibukakan. Karena telinga rohani kami dibukakan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Dan kami akan senantiasa mengucap syukur karena kami akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi, mujizat demi mujizat. Dan itu sebabnya Tuhan kami akan terus nyatakan, Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Bapa meteraikan firman-Mu, dan kami percaya kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.